Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, seorang teman mengatakan kepada saya baru-baru ini bahwa dia berharap Tuhan mengiriminya email yang memberitahukan dengan tepat apa yang harus ia lakukan dalam situasi yang sulit. Dia seperti banyak dari kita sedang mencari tanda. Kita semua menginginkan jawaban pasti atas masalah-masalah kita. Tetapi memberi kita jawaban langsung bukanlah cara Tuhan biasanya berkarya. Terkadang tanda-tanda yang kita terima tidak kentara, atau mungkin kita tidak melihatnya karena kita tidak menyukai jawaban yang Allah ungkapkan kepada kita dalam doa. Alih-alih mencari tanda ketika kita memiliki masalah, kita dapat berdoa memohon karunia Roh Kudus seperti pengertian, pengetahuan, dan hikmat untuk membantu kita membedakan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, Yunus mengalami 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus. Dia berseru kepada Tuhan untuk membebaskannya dari Sul atau dunia bawah. Atas petunjuk Tuhan, paus itu memuntahkan Yunus ke daratan. Ia dibangkitkan. Yesus mengacu pada kisah Yunus untuk menunjukkan kebangkitannya. Para ahli Taurat dan orang Farisi mencari sebuah tanda, dan Yesus memberikannya. Tanda keilahian Yesus yang lebih kuat apa yang dapat kita minta selain mujizat kebangkitannya. Saudara-saudari, Yesus bernubuat bahwa dia akan berada di jantung bumi selama 3 hari 3 malam. Memang dia dimakamkan di sebuah makam pada hari Jumat Agung, dan kemudian dengan penuh kemenangan pergi ke dunia bawah untuk membebaskan para tawanan di sana. Yesus turun ke bagian bawah bumi. Dia yang turun adalah dia yang juga naik jauh di atas semua langit. Yesus pergi ke jantung bumi untuk menyelamatkan dan menyembuhkan jiwa manusia. Allah menjadi manusia, mengambil daging dan darah kita untuk misi ini, untuk menyelamatkan kita dengan menghancurkan maut. Santo Paulus menulis, "Sekarang karena anak-anak berbagi darah dan daging, dia juga berbagi di dalamnya. Sehingga melalui kematian dia dapat menghancurkan orang yang telah kuasa maut, yaitu iblis." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat
resahku. Mari kita menghayatinya di dalam